Halo sahabat Artatama, berjumpa lagi di channel Artatama TV. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Keragaman bahasa daerah adalah salah satu ciri khas Indonesia. Namun walau memiliki ratusan bahasa daerah, ternyata ada beberapa di antaranya yang berada dalam kondisi kritis atau sangat terancam punah. Hal itu disebutkan dalam penelitian untuk pemetaan dan pelindungan bahasa daerah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 1991 sampai tahun 2017. Disarikan dari data hasil penelitian tersebut bahwa setidaknya terdapat 4 bahasa daerah di Indonesia yang kondisinya kritis atau sangat terancam. Keempat bahasa tersebut adalah bahasa Reta di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Lalu bahasa Saponi di Kabupaten Waropen, Papua. Kemudian bahasa Ibo di Kabupaten Halmahera Barat, serta bahasa Meher di Pulau Kisar, Maluku. Dari laporan penelitian ini berikutnya, disebutkan setidaknya ada 18 bahasa daerah yang berada dalam kondisi terancam punah. Pembagiannya yaitu sebanyak 9 bahasa daerah di Papua, Mander, Namla, Usku, Makleu, Makle, Beku, Mansimborai, Dubu, Irarutu, Podena, empat bahasa daerah di Sulawesi, Ponosakan, Ponosokan, Konjo, Sangiheta Laut, Minahasa, Gorontalo. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Kemudian ada 2 bahasa daerah di Sumatera yang berada dalam kondisi terancam punah, yakni bahasa Bajau Tungkal dan bahasa Lematang. Berikutnya ada juga 2 bahasa daerah di Maluku yang terancam punah, yaitu bahasa Hulung serta bahasa Samasuru. Satu, bahasa daerah selanjutnya yang terancam punah ialah bahasa Nedebang di Nusa Tenggara Timur. Lewis et al. 2015 berpendapat bahwa ada 2 dimensi dalam pencirian keterancaman bahasa, yaitu jumlah penutur yang menggunakan bahasanya serta jumlah dan sifat penggunaan atau fungsi penggunaan bahasa. Suatu bahasa dikatakan terancam apabila semakin sedikit masyarakat yang mengakui bahasanya dan, oleh karena itu, bahasa itu tidak pernah digunakan ataupun diajarkan kepada anak-anak mereka. Selain itu, suatu bahasa dikategorikan terancam punah jika bahasa itu semakin sedikit digunakan dalam kegiatan sehari-hari sehingga kehilangan fungsi sosial atau komunikatif. Adapun UNESCO pada 2003 menggolongkan 6 tingkat keadaan bahasa berdasarkan penilaian vitalitas atau daya hidup bahasa. 2 di antara tingkatan itu adalah terancam dan sangat terancam. Bahasa yang terancam disebut akibat anak-anak tidak lagi menggunakan bahasanya di rumah sebagai bahasa ibu. Sedangkan bahasa yang sangat terancam karena bahasa itu hanya digunakan antar generasi tua, tetapi tidak kepada anak-anak.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, mengungkapkan sebanyak 25 bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Sebanyak 25 bahasa daerah itu terancam punah karena semua penuturnya berusia 20 tahun ke atas dan jumlahnya sangat sedikit. Generasi tua pun sudah tidak berbicara bahasa daerah itu kepada anak-anak atau hanya berbicara dengan usia sebayanya. Adapun bahasa daerah yang terancam punah antara lain bahasa Hulung, Bobat, sama Suru yang berasal dari Maluku. Kemudian bahasa Mandar, Namia, Usku, Dubu, Irarutu, Podena, Makiu, Beku, Mansimborai yang berasal dari Papua, dan bahasa Ponosokan serta Sangihe Talaut dari Sulawesi Utara. Lalu bahasa Konjo dari Sulawesi Selatan, bahasa Bajau Tungkai satu dari Jambi, bahasa Lematang dari Sumatera Selatan, bahasa Minahasa dan bahasa Gorontalo dialek Suwawa yang berasal dari Gorontalo. Selain itu, bahasa Nedebang dan bahasa Adang dari Nusa Tenggara Timur, NTT, bahasa Benggaulu dari Sulawesi Barat, bahasa Arguni dan Kalabra dari Papua Barat. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Abdul Haq mengatakan pihaknya berupaya mencegah punahnya bahasa daerah itu dengan meluncurkan program Merdeka Belajar episode 17, Revitalisasi Bahasa Daerah. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita. Dalam program ini, kata Haq, dilakukan upaya memperkenalkan bahasa daerah dari generasi tua ke generasi muda, terutama usia SD dan SMP. Di sini para maestro, seniman, tokoh yang menguasai bahasa daerah, nyanyian daerah, berpidato, mendongeng, dan seni lain yang menggunakan bahasa daerah mengajarkan kepada para guru untuk selanjutnya diajarkan ke siswa, kata Haq. Di akhir program revitalisasi bahasa daerah akan diramaikan dengan Festival Tunas Bahasa Ibu secara berjenjang. Festival ini menjadi evaluasi, sekaligus selebrasi bagi para pemenang, ujarnya. Selain itu ada 11 bahasa daerah di Indonesia yang telah punah menurut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Berdasarkan data yang diberikan Kemendikbudristek, Provinsi Maluku menjadi daerah yang paling banyak kehilangan bahasa daerah yakni sebanyak 8 bahasa. Sementara itu, 3 bahasa lainnya berasal dari Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Adapun bahasa daerah yang punah antara lain bahasa Tandia dari Papua Barat, bahasa Mawes dari Papua, dan bahasa Ternateno dari Maluku Utara. Kemudian bahasa Kajeli, Kayeli, bahasa Piru, bahasa Moksela, bahasa Palumata, bahasa Hukumina, bahasa Hoti, bahasa Serua, dan bahasa Nila dari Maluku. Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek, M. Abdul Haq mengatakan kepunahan 11 bahasa daerah itu disebabkan banyak hal, dan masing-masing berbeda-beda penyebabnya. Secara umum disebabkan oleh globalisasi yang mengarah ke monolingualisme, kawin silang atau campur antar etnis, migrasi dan mobilitas tinggi, serta sikap bahasa penutur jati, kata Haq. Status aman artinya bahasa daerah masih dipakai oleh semua anak dan semua orang dalam etnik tersebut. Ada 25 bahasa daerah yang masuk dalam status aman. Sahabat Artatama TV, jangan lupa like, share, subscribe dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info dari kita.
Status stabil, tetapi terancam punah, artinya semua anak-anak dan kaum tua menggunakan bahasa daerah tetapi jumlah penutur sedikit. Ada 19 bahasa daerah yang masuk dalam status ini. Kemudian, status mengalami kemunduran, artinya sebagian penutur anak-anak, kaum tua, dan sebagian penutur anak-anak lain tak menggunakan bahasa daerah. Ada 3 bahasa daerah yang masuk dalam status mengalami kemunduran. Status terancam punah, artinya semua penutur 20 tahun ke atas dan jumlahnya sedikit, sementara generasi tua tidak berbicara kepada anak-anak atau di antara mereka sendiri. Ada 25 bahasa daerah yang masuk dalam status ini. Selain itu, status kritis artinya penutur bahasa daerah berusia 40 tahun ke atas dan jumlahnya sangat sedikit. Ada 6 bahasa daerah yang masuk dalam status kritis. Terakhir, status punah yang artinya tidak ada lagi penutur bahasa daerah. Ada 11 bahasa daerah yang masuk dalam status punah. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengungkapkan beberapa alasan yang membuat bahasa daerah di tanah air bisa terancam punah. Kepala Pusat Riset, Kapusris, Preservasi Bahasa dan Sastra BRIN Obing Katubi menjelaskan alasan tersebut yakni gagalnya transmisi bahasa daerah dari orang tua kepada anak. Adanya sikap negatif terhadap bahasa daerah, anggapan bahasa daerah tak bernilai ekonomi, kurangnya perhatian pemerintah daerah, serta masifnya kontak bahasa karena media digital. Selain itu, menurutnya, alasan lain bahasa daerah bisa terancam punah, yakni adanya dominasi dan subordinasi penggunaan bahasa, baik dalam skala nasional maupun regional. Obing mengatakan bahwa yang dimaksud dengan gagalnya transmisi bahasa daerah dari orang tua kepada anak, yaitu para orang tua enggan menggunakan bahasa daerahnya dalam berkomunikasi di level keluarga, sehingga sang anak yang berperan sebagai penutur muda tak dapat mewarisi bahasa daerah dari kedua orang tuanya. Ia menyampaikan, sedangkan sikap negatif terhadap bahasa daerah yakni, adanya pandangan bahwa bahasa daerah kurang bergengsi untuk dipelajari dibandingkan bahasa asing. Anggapan tak bernilai ekonomi atau kurang bisa memberikan kesejahteraan dari sisi ekonomi terhadap anak di kemudian hari juga menjadi salah satu alasan kenapa bahasa daerah di Indonesia bisa terancam hilang. Dia mengatakan jika melihat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, kewajiban untuk merevitalisasi bahasa daerah ada pada pemerintah setempat. Nah, itulah beberapa bahasa daerah yang terancam punah, dan juga yang telah punah. Apakah kalian tahu dengan bahasa daerah itu, sahabat Arta Tama TV? Sekian informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi menarik lainnya dari channel Arta Tama TV. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.